Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Ratih. Hari ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bareng sama aku tentang kontribusi Islam terhadap sains dan hubungan Islam dengan sains. Kalau kalian mau menambah ilmu pengetahuan kalian tentang Islam, yuk belajar bareng sama aku. Seperti yang kita ketahui teman-teman, Islam sebagai agama universal telah memberikan banyak sekali kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak awal, Islam itu mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan memahami alam semesta melalui ajaran Al-Quran dan juga hadis. Pada masa kejayaan peradaban Islam nih, para ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Khaldun itu mengembangkan banyak sekali ilmu di bidang matematika, kedokteran, astronomi, dan juga kimia. Mereka ini tidak hanya mengembangkan ilmu guys, tapi mereka juga menciptakan teori-teori baru yang mengubah dunia ilmu pengetahuan. Ya, meskipun demikian, ada persepsi yang salah nih di masa modern bahwa Islam itu tidak mendukung perkembangan sains. Padahal itu semua terjadi karena pengaruh kolonialisme dan kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, kita lihat slide-nya teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam kontribusi Islam terhadap sains. Sains dalam konteks Islam didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh dari observasi, penelitian, dan juga percobaan. Ini mengarah pada pemahaman tentang sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diteliti. Sains telah berkembang pesat sejak abad ke-2 hingga ke-9, yang menjadikannya salah satu peradaban paling produktif dalam sejarah dunia. Nah, di slide ini ada beberapa ilmuwan muslim yang bisa kalian ketahui guys. Yang pertama ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dikenal sebagai peletak dasar ilmu kedokteran modern teman-teman. Ibnu Sina mengintegrasikan ilmu kedokteran dengan etika dan moralitas. Lalu di sebelahnya Ibnu Sina ada Al-Khawarizmi ya teman-teman. Al-Khawarizmi ini dikenal sebagai bapak matematika yang mengembangkan konsep aljabar. Siapa nih yang sudah belajar aljabar? Lalu di sebelahnya Al-Khawarizmi ada Ibnu Khaldun teman-teman. Ibnu Khaldun ini dianggap sebagai bapak ilmuwan sosial dan ekonomi. Ibnu Khaldun ini mengemukakan teori tentang siklus peradaban dan dinamika sosial. Selanjutnya ada dua ilmuwan muslim lagi teman-teman. Ada Ibnu Hayyan yang dikenal sebagai bapak kimia yang melakukan banyak sekali eksperimen yang menjadi dasar pengembangan ilmu kimia modern. Lalu di sebelah ada Ibnu Hayyan ada Al-Biruni, yaitu Al-Biruni ini dikenal bapak bidang astronomi dan fisika, yang dimana Al-Biruni ini memberikan banyak kontribusi pada pemahaman tentang posisi dan gerakan benda langit teman-teman. Para ilmuwan tidak hanya menerjemahkan dan mengembangkan ilmu dari peradaban sebelumnya, tapi juga menciptakan teori dan penemuan baru yang penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Kegiatan ilmiah yang dinamis dan terbuka di kalangan ilmuwan muslim menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan kedokteran, astronomi, kimia, dan juga pengetahuan tentang fisika. Terdapat keseimbangan antara pemahaman ilmu Al-Quran dan juga ilmu hadis yang memberikan konteks dan landasan bagi pencarian ilmu pengetahuan. Lalu, ajaran Islam menempatkan akidah sebagai paradigma yang harus diadopsi dalam seluruh kegiatan ilmiah. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, di sini yang terakhir ada Islam mengatur bahwa pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berdasarkan pada syariah, yaitu ketentuan halal dan haram. Hal ini untuk memastikan bahwa perkembangan sains tetap berada dalam koridor moral dan etika yang diajarkan dalam agama.
Nah, sekarang kita move on ke hubungan Islam dengan sains. Agama bersumber dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara sains merupakan hasil olah pikir manusia. Meskipun ada perbedaan ini, keduanya memiliki tujuan yang sama, teman-teman, yaitu meningkatkan pemahaman manusia tentang kehidupan dan alam semesta. Islam mendorong umatnya untuk menggunakan akal dan pikirannya untuk mencari kebenaran dan hikmah di balik ciptaan Allah. Banyak ayat Al-Quran yang mengajak umat untuk berpikir dan merenungkan alam. Salah satu contohnya seperti Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau kering, dan dia sebarkan bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Begitu, teman-teman. Nah, hubungan sains dan Islam menurut Nurcholish Madjid, Islam ini memiliki hubungan yang organik dan harmonis dengan pengembangan sains, teman-teman. Ajaran Islam seharusnya memotivasi umat untuk meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Integrasi antara Islam dan sains sangat penting. Islam memerlukan sains untuk memperkokoh dogma ajarannya, sedangkan ilmuwan membutuhkan panduan dari nilai-nilai Islam untuk mengarahkan perkembangan sainsnya. Nah, perkembangan sains yang sehat memerlukan landasan agama untuk mencegah penyalahgunaan teknologi yang bisa membawa bencana. Al-Quran mengajak umat untuk membandingkan kebenarannya dengan sains untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Walaupun kontribusi ilmuwan muslim sangat besar, saat ini peran umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi masih lemah jika dibandingkan dengan orang-orang non-muslim. Diperlukan upaya kebangkitan Islam untuk membangun kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, teman-teman, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan moral dan etika. Nah, sampai situ aja belajar kita hari ini tentang kontribusi Islam dengan sains dan hubungan Islam dengan sains. Kalau kalian mau ngasih saran, ngasih tambahan tentang materi kali ini, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Sampai jumpa lagi, see you. Oh wow.